Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Itu kalimat itu apabila dibaca pagi atau sore hari, maka Allah akan ridho sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt. Al-hadits. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala bertemukan kembali kita dalam majlis ilmu di pagi hari Sabtu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya untuk kita semua sehingga hidup kita ini dibimbing, diarahkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah manusia yang lemah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat. Wa la quwwata. Dan juga tidak ada kekuatan untuk melakukan taat. Illa billah. Kecuali itu semua dengan sebab izin pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ibadah ditolongin Allah. Kita bisa menghindari maksiat pun itu karena diberikan pertolongan oleh Allah. Makanya di saat orang diberikan pertolongan ibadah, diberikan pertolongan menghindarkan maksiat, itu namanya taufik. Jadi sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini adalah taufik, yaitu pertolongan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah setiap pagi ditolong sama Allah. Bisa bangun sebelum subuh. Ditolong bisa berangkat ke masjid berjamaah. Ditolong untuk bisa berzikir sejenak. Ditolong bisa duduk, diikut taklim. Itu semua pertolongan. Allah berikan. Sebab kalau nggak ditolongin ini kerjaan berat. Bangun subuh berat. Jamaah ke masjid berat. Duduk dengerin ilmu berat. Semua berat ibadah. Menjadi nikmat, menjadi asyik, menjadi lezat sebuah ibadah. Itu karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu pertolongan itu datang, maka hendaklah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan dengan semaksimal mungkin agar kiranya ibadah yang kita lakukan ini penuh rasa syukur di hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawalah, ajaklah ibadah ini dengan penuh perasaan asyik, perasaan nikmat, perasaan lezat. Ya. Meskipun memang awal-awalnya harus kepaksa dulu. Kepaksa, nggak enak, lama-lama terbiasa, lama-lama kebutuhan, lama-lama sebuah kelezatan itu ibadah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan ibadah. Ini semua atas murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan pembacaan zikir wirdul latif. Jadi kalau bisa memang zikir wirdul latif Bapak-bapak jadi ibaratnya senjata kita. Jadi gacoan kita. Jadi kalau bisa ini kita sebelum meninggal dunia harus punya wiridan yang paten. Wiridan yang paten. Yang kita nggak akan tinggalkan. Kita rutinkan pagi sore. Itu namanya al-wirdul latif.
Karena Wirdul Latif ini semua yang di dalamnya ini bacaan-bacaannya, bacaan-bacaan yang memiliki kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Bahkan kemarin saya belum lama, seminggu yang lalu, saya sowan ke rumah seorang ulama besar di daerah Cibarusah namanya. Cibarusah. Itu kiai usianya udah 120 tahun. Usianya aja udah 2 kali lipat umurnya dari umumnya manusia. 120 tahun. Nah, dia punya kakek seorang ulama besar. Kakeknya dulu, wah, kalau kita datang ke kiai-kiai ini pasti kiai-kiai kenal semua tuh. Namanya Kiai Mukhtar. Kiai Mukhtar Atorid. Wah, dia ngajar di Mekah lama. Ngajar di Mekah. Nah, dia punya anak namanya Kiai Usman. Kiai Usman punya anak. Nah, ini dia anaknya, Kiai Abdul Haq. Usianya udah 120 tahun. Nah, kita ketika datang ke sana, pesan beliau yang paling ditekankan nama tamu-tamu yang datang, itu jangan sampai ninggalin Wirdul Latif. Karena Wirdul Latif agung ini. Kalau bisa memang kita habis sembahyang subuh nih, rutinitas kita harian itu. Biar lama-lama jamaah kita kayak baca surat Yasin begitu, hafal meskipun nggak ngelihat, hafal lancar gitu. Nah ini kenapa Bang? Karena katanya ada riwayat mengatakan di dunia ini nih semua wiridan kan banyak, kalau kita mau kumpul nih wiridan banyak banget. Mungkin kita juga udah banyak kali dapat ijazah wiridan zikiran dari guru-guru kita yang lain. Tapi beliau katakan, tahu nggak, bahwasanya di dunia ini ada sebuah wiridan tuh, sebuah wiridan yang wiridan itu paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Paling dicintai sama Nabi SAW. Zikiran apa itu? Yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Zikiran ya yang bernama Al-Wirdul Latif. Tidak ada di dunia ini wiridan yang paling dicintai Allah, paling dicintai Rasulullah melebihi wiridan yang bernama Al-Wirdul Latif. Karena semua wiridan-wiridannya itu mengandung cahaya-cahaya yang sangat luar biasa. Makanya saya menekankan, sebagaimana saya juga dipesan waktu saya silaturahmi, jangan tinggalin tuh Wirdul Latif. Pesan-pesan sama semua teman-teman jamaah-jamaah. Kalau bisa jadiin pegangan. Kalau orang bisa menghatamkan Quran, hafal Quran, ya kita minimal hafal Wirdul Latif lah. Jadi wiridan kita. Pagi kita baca itu sore. Karena itu fadilahnya kemarin beliau sampaikan hampir 20 keistimewaannya. 20 keistimewaan orang yang membaca Al-Wirdul Latif. Keistimewaannya begitu. Banyak banget keistimewaannya. Ya, di antara keistimewaan yang paling yang paling luar biasa itu di antaranya orang yang membaca Wirdul Latif dipastikan matinya husnul khotimah. Wah, ini target kita nih. Kita hidup lama-lama di dunia mau ngapain emang? Lagi mau meraih itu. Supaya kita nanti menghabisin umur kita, ngabisin usia kita, kita pengen Allah dalam keadaan kita ridho. Nah, itu dia. Allah ridho sama kita. Itu cita-citakan. Cita-citain begitu. Ya kalau bisa sih dari sekarang kita minta setiap kerjaan kita paginya, siangnya, sorenya, malamnya, ya dalam hal-hal yang Allah ridhoi. Tapi sebagai manusia biasa, kita kadang-kadang terjebak lagi dalam maksiat, munkarat yang sia-sia. Nah, minimal target yang kita pengen raih nanti bagaimana nanti di akhir hayat ketika kita meninggalkan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho sama kita. Ya, ridho. Allah senang, Allah gembira ria di saat menghembuskan napas terakhir kita, Allah dalam keadaan senang lihat kita. Jangan sampai kita ngembusin napas terakhir Allah lagi marah. Allah lagi murka sama kita. Nah, itu jangan sampai. Karena di situ di dalam wiridan itu ya
Di antaranya itu ada kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Itu kalimat itu apabila dibaca pagi atau sore hari, maka Allah akan ridho sama dia. Kemudian ada lagi kalimat alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu kalimat kalau dibaca, maka di pagi hari itu dia termasuk dianggap sama Allah orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang kita yang namanya syukur ini nggak mampu ya. Kita ini syukur nggak? Seandainya kita nih, Pak, mulai sekarang nih sampai meninggal dunia, ucapan kita nggak berhenti-berhenti. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sampai kita meninggal dunia nih ucapan alhamdulillah nggak pernah berhenti. Itu katanya kita tetap belum bisa ya mensyukuri, membayar nikmat Allah yang Allah berikan sama kita. Ya Allah. Makanya itu jangan pernah tinggal kita kalau habis sembahyang tuh wiridan 33. Encer ya, habis sembahyang tuh 5 waktu kita, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sebelum kita tinggalin tempat sholat kita, pantangan kita bergeser. Pantangan kita berangkat sebelum kita mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu katanya diriwayatkan, jangankan kita cuma 33. Seandainya nih seumur hidup kita tiap hari full lisan kita ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kalau dibandingin nikmat yang Allah berikan sama kita, ya Allah, belum kebayar, belum syukur. Tapi setidaknya ada ungkapan alhamdulillah dari lubuk hati kita yang kita itu mengucapkannya dengan penuh rasa bersyukur, girang. Seperti orang kalau lagi dapat apa? Duit apa namanya tuh? Duit kaget ya ada di TV. Duit kaget apa duit apa tuh bikin bedah rumah apa gitu kan. Suruh belanja ya, belanja biasanya. Suruh belanja seketika dapat duit misalnya 7 juta. Habisin dalam waktu 10 menit. Ngasih girang tapi nyeksa juga itu ya. Iya, 7 juta 10 menit bingung mau belanja apa. Kalau orang susah kan gelagapan itu dapatnya. Dapat 7 juta mikirin yang murah-murah belanjanya kan begitu. Nah ini ketika dia dapat duit 70 juta, dia bagaimana tuh? Senangnya dia, girangnya dia. Sampai ucapan alhamdulillahnya dari hatinya penuh perasaan sukacita. Nah, begitu juga. Ketika kita ngomong alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya, itu hendaknya dengan penuh sukacita, dengan penuh senang. Bahkan kalau bisa semua ibadah dilakukan dengan penuh rasa sukacita. Dengan seperti itulah, perasaan itulah ibadah kita terhebat, termulia di hadapan Allah, mengalahkan orang-orang yang senangnya hanya mengumpulkan harta duniawi, materi, jabatan, pangkat, kedudukan. Ah itu sih. Ya, enggak ada nilainya di hadapan Allah yang bernilai di saat orang melakukan ibadah dengan penuh sukacita adanya. Mudah-mudahan kita bisa rutinkan itu ya, apa namanya? Zikir Ar-Widul Latif sehingga ya, apa yang kita ya kerjakan dalam hidup dunia ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini sekarang mau membahas tentang keutamaan bersodakoh. Ya, keutamaan bersodakoh. Jadi Bapak-bapak, sodakoh itu asal katanya sodako. Sodako itu benar. Jadi untuk membuktikan seorang ini benar kagak, percaya enggak sama kehidupan lagi setelah meninggal dunia, kan ada kehidupan lagi. Setelah kita meninggal nih, itu ada kehidupan lagi. Nah itulah kehidupan itu disebutnya kehidupan yang sebenarnya. Kalau sekarang kan kehidupan yang sekarang nih, kehidupan yang bukan sebenarnya sekarang mah. Kita kehidupan sementara. Ya, kesenangan juga, kesenangan yang serba tipu daya. Makanya kita punya target
hidup ini nanti berlanjut kepada kehidupan setelah meninggal dunia, itulah kehidupan yang sebenarnya. Nah, orang di antara ingin meraih kebahagiaan hidup setelah meninggal dunia adalah di antara amaliannya dengan bersodakoh. Makanya disebut sodakoh. Sodakoh itu asal kata sodakoh. Sodakoh itu benar. Benar imannya. Orang yang berani menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Itu mereka mengeluarkan harta jor-joran. Sampai ada sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Radhiyallahu an. Itu sampai mengeluarkan harta. Seluruh hartanya dikuras habis. Untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Sampai segitu. Sayyidina Umar separuh harta kaya dikeluarkan untuk agama. Jadi orang-orang yang udah punya keyakinan bakal meninggal. Dan nanti bakal hidup lagi. Adalah nabung dari sekarang, nabung di akhirat. Nabung tabungan akhirat. Ya, tabungan-tabungan akhirat. Itu tabungan yang kagak akan rugi. Apabila kita meletakkannya. Di dalam pembangunan masjid kah, pesantren kah, musolah kah, majlis taklim lah, atau untuk kegiatan-kegiatan agama, kita sumbangkan harta kita. Nah, ini termasuk amaliyah yang menyebabkan kita mendapatkan kemuliaan setelah kita meninggal dunia. Bahkan dalam Al-Quran itu secara nyata Allah ceritakan gimana keadaan-keadaan orang-orang yang sudah meninggal dunia, dia pengen balik lagi ke dunia, itu karena alasan pengen sedekah. Laula, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, kalaulah kamu tunda dulu ajal saya sebentar aja, sebentar, saya minta ditunda sebentar. Ila ajalin qarib, kepada ajal yang qarib, yang dekat, sebentar. Mau ngapain ditunda? La asaddaqo, saya mau sedekah dulu nih. Wa akum minas solihin, saya pengen jadi orang soleh dulu, pengen jadi orang benar. Wah, ini ternyata orang-orang yang udah meninggal dunia secara khusus dia ingin melakukan hal yang mulia. Apa tuh? La asaddaqo, pengen sedekah. Aku minas solehin. Saya pengen jadi orang yang soleh. Gitu. Jadi ini curhatan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka kita mumpung belum meninggal ya. Itu manfaatkan sebaik-baiknya. Di sini katanya. Wa amma sadaqatu at-tatawwu' wal infaq fi wujuhil birri wal khair ibtigha'a mardatillah wa thawabih. Faqad warada fi fadli dzalika min ayatul akhbar ma yatul dzikru. Adapun bersedekah, membelanjakan harta di tempat-tempat kebaikan, ya, tempat-tempat kebaikan banyak ya. Majlis ilmu, tempat kebaikan bukan? Kebaikan, majlis ilmu. Majlis maulid. Yang kita nanti mau maulid. Itu majlis maulid bagaimana? Majlis kebaikan. Oh iya. Sampai-sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan masya' kama jma'il maulid. Fiha tufarud dunub wa tujalul kurub. Beliau katakan enggak ada nih di dunia nih perkumpulan seistimewa melebihi seistimewanya perkumpulan maulid. Fiha, di dalam perkumpulan maulid itu tufarud dzunub, diampuninya dosa-dosa. Ya Allah. Itu berarti tempat bagus tuh. Jadi Bapak-bapak, kita kalau bisa sering-sering hadir nih di tempat-tempat yang tempat itu kalau kita duduk, dosa kita dihabisin sama Allah. Diampuni sama Allah. Itu sering-sering. Wa ijalil kurub, dan bisa memberikan problematika hidup kita ini ada solusinya. Susah. Keuangan, susah. Kehidupan. Cari. Di mana itu adanya? Di tempat-tempat kebaikan. Di antaranya
di tempat-tempat maulid seperti itu. Oh, itu tempat-tempat baik. Ya. Tempat-tempat karena di dalam tempat maulid itu disebut-sebut manusia yang sangat mulia, manusia yang agung, Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu termasuk tempat-tempat bagus. Nah, kalau bisa kita ambil andil di situ, ambil andil buat ngikutin acara maulid. Kita punya harta nih, kita punya keuangan, nah kita sumbang. Atau kita nggak punya uang sih, kita nggak punya uang, tapi kita bisa jadi penggerak. Nah, penggerak, nah itu juga bagian. Ada cerita nih. Ada tukang es, dagang es di tempat maulid. Orang nih dagang esnya milih tempat. Dagangnya aja pakai milih tempat. Tempatnya di mana? Di tempat perkumpulan baik, di tempat maulid. Jadi dia kalau lagi bulan maulid begini nih, dia cari-cari informasi. Di mana sih ada maulid besar? Oh, di sana. Dia berangkat. Dia gelar tuh lapak dagang es. Terus orang habis bubar maulid nih, pada beli es sama dia. Jadi nggak pakai lama-lama muter-muter jauh panasan ya. Enggak. Dia diam di situ aja. Orang bubar habis. Besok dia nanya lagi, di mana ada maulid? Oh, di sono. Cari lagi. Habis. Nanya. Tiap hari selama bulan maulid, apa kita kan bulan maulid nggak bisa habis nih. Maulid nggak bisa habis. Sekarang udah terakhir nih, Rabiul Akhir ya. Rabiul Akhir udah mau terakhir. Tapi maulid masih terus. Kemarin saya hadir maulid di Tebet. Di guru kita Habib Ali bin Abdul Al-Asgaf. Jamaahnya luar biasa ya. Maulid sampai ke flyover tuh. Stasiun Tebet. Manusia berjumlah. Sampai ke arah apa itu namanya kalau ke sana Kasablanka ya. Ramai manusia tuh. Maulid. Nah, ini orang tuh begitu. Cari-cari tempat maulid didagang. Bubar maulid habis baru. Suatu saat ketika dia lagi dagang es, dia ngikut ngemper di pinggiran masjid. Dia pengen tahu, penasaran tuh maulid kayak gimana ya. Dia liatin tuh muka-muka orang yang hadir maulid, muka-mukanya enak. Syahdu, muka-mukanya khusyuk. Apalagi saat-saat Mahadul Qiyam. Wah, dia saksikan tuh muka-muka orang tuh. Khusyuk-khusyuk. Enak-enak. Serius-serius. Concern. Nggak sedikit dari mereka, wajah-wajah mereka tuh mengalir air mata. Dalam hati itu tukang es, enak juga nih maulid ya. Jarang-jarang nih bisa khusyuk kayak gini nih. Besok dulu udah dagang. Besok nggak dagang pengen ngikut nimbrung di dalamnya. Kalau ini kan di emperan, ini besok pengen nimbrung di dalam. Besok nggak dagang. Nanya ada mau di mana? Oh, mau kampung anu. Datang dia. Dia duduk tengah. Masuk masjid, duduk tengah. Ikut. Dari rumahnya udah beda nih. Udah ada hawa. Hawanya nih pengen hadir maulid ya gitu. Hawanya pengen hadir maulid. Luar biasa ya. Subhanallah. Begitu hadir maulid dibacakan khusyuk. Ada sesuatu yang masuk di hatinya. Itu namanya taufik. Kalau dalam bahasa tasawuf namanya disebut waridats. Waridats itu karunia-karunia yang Allah turunkan ke hati seorang hamba. Jadi Pak, kita nih kalau jadi orang baik sama orang nih, itu waridat yang datang dari langit, dari Allah ke hati kita. Itu ada nanti perasaan lezat. Beda perasaannya. Kita sering baca Wirdul Latif. Wirid itu kan ngundang warid. Ya. Wirid ngundang warid. Hadiah dari Allah ke hati kita. Ini orang lagi hadir maulid, lagi baca ya Nabi, salam alaika, ya Rasul.
Ada sesuatu kayak masuk ke hatinya. Perasaan itu enak, nyaman. Yang dia belum pernah rasain tuh perasaan. Karena selama ini dia jauh dari majelis kan. Ya, sibuk dagang terus. Tapi begitu dia ngikut masuk, ada kayak sesuatu masuk ke hati itu. Enak. Sampai dia pulang tuh perasaan enaknya masih ada. Sampai dia berencana begini. Besok mau ini bikin es. Tapi nggak dijual. Mau sedekah es di tempat maulid. Nah ini contohnya nih. Ya sedekah di tempat kebaikan. Besok mau bikin es yang banyak. Bikin es yang mantep. Besok orang bermaulid kita gratisin. Kita bagi-bagi. Nah, ini sedekah namanya. Sedekah di tempat kebaikan. Ya singkat cerita. Bikin es itu. Yang banyak. Bawa ada. Taruh. Ikut maulid. Oh tambah enak nih. Bubar maulid dia bilang. Bapak hari ini es gratis. Wah orang berebut semua. Oh boleh boleh. Wah, bikin. Habis itu. Senang dia. Sedekah tapi senang gitu. Jangan dibiasain tuh sedekah tapi hati ngured. Jangan. Deh sedekahin dulu. Bagi tapi kesel. Itu beda. Orang bagi tapi senang. Itu dari situ aja. Aduh. Besok dia begitu lagi. Besok dia. Sampai beberapa hari itu dia. Hadir maulid es gratis. Akhirnya. Setelah habis tuh. Udah sepi nih. Maulid di mana-mana udah sepi. Mungkin udah mau masuk Rajab kali ya. Udah mau sepi. Ini. Di hatinya ada kepengenan. Ada kepengen. Kepengen ini. Tahun depan pengen bikin maulid. Ngundang-ngundang tetangga-tetangga gitu ya. Baca maulid di rumah. Pengen. Ada rencana tahun depan. Ini orang udah bagus nih ya. Udah hadir maulid. Ya, sedekah. Walaupun sedekahnya es. Ya, sedekahnya es. Bukan duit. Es. Di tahun depan tuh ada keinginan. Pengen bikin maulid. Pengen bikin maulid. Tahun depan mudah. Pokoknya sekarang kalau dagang. Hasil untung ini. Dipakai. Masukin tabungan. Sampai dia tulis tuh di tabungannya. Tabungan maulid. Waduh. Ini. Bapak. Rumah kita kalau pengen mulia gitu Pak ya. Rumah kita nih. Kalau pengen mulia. Di rumah kita ada kotak amal. Kita kalau masuk kotak amal di masjid 2.000 malu. Minimal dah. Kotak amal harian di rumah kudu ada tuh. Misalnya kita pengen kotak majelis ilmu. Nah, kita taruh di rumah kita. Jadi setiap ada uang belanja yang sisa nih, kita bilang sama istri atau setiap uang belanja yang ada sisa masukin kotak maulid atau kotak majelis ilmu. Ntar udah seminggu bawa ke masjid. Sedekahnya seminggu sekali tiap Jumat masukin. Kalau maulid berarti setahun. Kalau maulid setahun. Setiap dia mau masukin kotak amal nih. Kotak maulid nih. Dia baca sholawat sama Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah mudah-mudahan kabul nih hajat. Biar bisa tahun depan maulid. Tiap hari. Datang tuh bulan Safar akhir datang maulid. Rame lagi orang. Bikin maulid. Nah akhirnya dia tebuk celengan dia tuh di bulan maulid. Begitu ditebuk. Masya Allah. Gak disangka ya. Tabungan seorang pedagang es. Begitu dibuka, wah gede. Buat ngundang ukuran 100 orang cukup. Berarti kan gede nih. Itu mungkin ditambahin kali ya sama malaikat. Mungkin bisa jadi begitu. Berkah kali ya. Iya, cuma kagak dicatat sama dia. Per hari berapa, per hari berapa. Kalau dihitung, dicatat begitu kali. Dia bisa lebih tajub lagi. Antara masukin sama pengeluaran, kok gedean pengeluaran nih. Iya, yang dari kotak mau itu gede. Ya udah, singkat cerita belanja ke pasar sama istrinya. Belanja. Masak bikin masak yang enak buat maulid. Oh, masak yang enak. Semangat.
Si istri masak, suami bantu-bantu. Datang waktu asar, dia keliling. Undang tetangga. Ya mungkin karena tinggalnya di perkampungan ya. Tetangga kan jauh-jauh banget. Kalau kayak kita di sini tetangga enak banget. Ya rapat-rapat kampung rawa. Ya tinggal di pedalaman, di perkampungan. Tetangga kadang-kadang ketemunya dari sini ya di pasar Jombang baru ketemu rumah gitu misalnya. Dari sini ke Perigi baru ketemu. Dia ngundang jauh-jauh banget nih. Saking pengen bikin maulid. Udah, singkat cerita, ngadain maunya Isa. Habis Isa. Habis baik Isa, dia duduk ke belakang. Dia tungguin tamu. Jam 7 selesai sholat Isya, setengah 8 dia tungguin. Sampai jam 8. Belum ada yang datang. Belum ada yang datang. Jam 8 belum datang. Antara guys, sebentar lagi ya, Bu, kita tungguin ya. Iya, Pak, tungguin. Jam 9. Juga gak ada yang datang. Jam 9 gak ada yang datang. Waduh, ini udah jam 9 nih. Gimana tamu-tamu belum datang? Akhirnya sampai jam 10, Pak. Ya Allah. Jam 10 malam belum ada yang belum datang. Ya mungkin tetangga juga kejauhan kali. Tukang es rumahnya di pojokan sono, jauh banget. Kita mulu ntar sono kali dapatnya minum es doang lagi kayak kemana. Takutnya sangkanya minum es doang ntar. Gak ada yang datang. Sampai jam 10 gak ada yang datang. Ya Allah, kesian nih si ibu. Udah masak-masak, capek kan. Bapak juga udah ngumpulin duit setahun. Akhirnya kata si bapak, Bu, ini udah jam 10 lewat seperempat, udah mau setengah 11, udah yang datang. Mungkin gak ada yang datang kali, Bu. Iya ya Pak, mungkin jauhan kali rumah-rumahnya ya. Nggak tahu juga kenapa nih nggak datang. Ya udah nggak apa-apa ya. Kita baca aja maulid berdua yuk. Kita baca maulid berdua. Anak-anak kita coba pada ngumpul. Anak-anak dikumpulin 3 orang. Ya, anak-anak kita baca maulid ya. Kita baca maulid, kita niatin maulid ini buat Nabi Muhammad. Kita niat buat maulid ini kita buat Nabi Muhammad. Dia baca maulid. Tiba-tiba di tengah-tengah pembacaan maulid nggak disangka ya, Allah, datang tamu datang, ada 100 orang tuh tamu datang. Dia aneh, ini tamu yang 100 orang bukan tamu yang dia kenal. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah baru, wajah-wajah asing yang dia kagak kenal. Dan di antara 100 tamu itu ada 1 tamu yang di hati dia berkesan kedatangannya. Senang berkesan. Karena beribau. Dia lihatin itu tamu. Yang asing itu, tamu-tamu yang asing itu dilihatin. Di antara yang paling fokus perhatian dia kepada 1 tamu itu yang dia lihat istimewa nih tamu. Oh, ini tamu istimewa nih. Ya udah terus baca maulid. Berakhir maulid, besok dibagiin, bubar tuh tamu-tamu tadi. Tamu istimewa ini nggak pulang, dia duduk. Ini tuan rumah nanya, mohon maaf Pak, Bapak ini rombongan dari mana? Tamu ini bilang, kita ini semua tadi rombongan dari Madinah semua. Kaget dia, dari Madinah? Iya. Jadi Bapak siapa nih? Saya ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kaget ya. Subhanallah, itu ya. Benar ya, Nabi Muhammad itu hadir di tempat-tempat kebaikan. Kalau kita sedekah di tempat kebaikan, Nabi Muhammad lihat kerjaan kita. Emang nggak lihat ya? Wah lihat. Ini kita begini, Nabi Muhammad nggak tahu. Tahu. Apalagi kita di dalam masjid begini. Ya, Nabi Muhammad hadir. Itu kita tadi sembahyang tuh. Tahiyat akhir ada kalimat Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan. Kalau kita Nabi, ya Nabi salam alaika. Kalau di hati kita dengan penuh penghayatan itu Nabi hadir. Hadir. Jadi ruhnya Nabi ini keliling-keliling seantero dunia ini di tempat-tempat kebaikan. Di antara tempat kebaikan adalah majlis maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi cerita tukang es saja Nabi Muhammad bisa hadir.
Dalam keadaan kayak bapak lihat saya ingat bapak begini. Namanya disebut dalam keadaan terjaga, yakzotan. Oh. Makanya itu ya, kita harus melakukan semua ibadah ini dengan penuh sukacita. Ibadah ini dengan penuh kesempurnaan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ngelihat kita. Ya, mandang kita. Makanya itu, sedekah di tempat-tempat kebaikan, majlis maulid, majlis zikir, majlis selamatan, majlis ilmu, majlis manakiban, majlis istighosah, majlis tempat orang meninggal dunia itu. Ya, kita kadang-kadang kalau orang lihat orang meninggal dunia nih, nyelawat, takziah, itu disiapin baskom. Itu termasuk sedekah di tempat-tempat kebaikan. Ya, dalam rangka mencari ridho Allah tepat. Jadi kalau pengen nyari ridho Allah tepat banget. Kita sedekah, nyalurin harta kita di tempat-tempat kebaikan itu. Sebab banyak sekali di dalam Al-Quran maupun hadis yang banyak sebutannya tentang keutamaan orang yang menyalurkan hartanya bersedekah di tempat-tempat kebaikan. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa saja yang kalian sumbangkan nih untuk kebaikan, itu hakikatnya fali anfusikum buat kalian itu. Jadi zahirnya doang kita ngasih duit sama yatim, ngasih duit sama orang miskin, ngasih duit buat muludan. Itu zahirnya doang tuh. Kayaknya kita yang berjasa. Hakikatnya bukan. Hakikatnya itu harta punya kita. Jadi harta yang kita punya yaitu yang kita salurkan di tempat-tempat kebaikan. Adapun yang kita simpen itu bukan punya kita. Bisa jadi punya perampok, bisa jadi punya api kalau kebakaran, bisa jadi punya anak warisan anak-anak kita. Jadi ketika kita meninggal dunia di dalam kuburan nih, kita miskin. Yang kaya anak cucu kita. Anak cucu kita menikmati nikmat yang kita udah cari itu pagi sore siang. Kaya. Sementara kita pulang nih dalam keadaan miskin. Karena dulu punya uang nih, aduh. Nggak mau dibantu buat sedekah, bantu-bantu kebaikan, bantu-bantu ilmu, agama. Udah. Dia tinggal semuanya nih harta dia buat keluarganya semua. Begitu dia pulang meninggal dunia, dia miskin gak punya apa-apa. Tapi tetap beruntung kalau dia punya anaknya ingat sama jasa orang tuanya. Habis sembahyang Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Ah, beruntung dia. Tapi yang kasihan begini. Boro-boro Rabbighfirli walidayya, mbayangnya kagak. Punya anak ya dititipin harta dunia semua. Harta dunia semua. Kagak dititipin agama sama sekali. Nggak dititipin sembahyang. Nggak dititipin masjid. Apalagi doa juga kagak. Ini orang tua yang model begini. Meninggal dunia. Mati dalam keadaan miskin. Sementara anak kaya raya. Lupa lagi sama agama. Naudzubillah min dzalik. Nasallallahu salamah. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua. Dari seperti yang begitu ya. Nah, ini bersedekah di tempat-tempat kebaikan itu hakikatnya untuk kita. Kita ngasih yatim itu harta untuk kita. Nanti di akhirat dibalikin lagi. Dibalikin lagi wa ma tunfiqu illa bitigha wajhillah, dan apa saja yang kalian nafkahkan karena ingin meraih ridho Allah yang di dalam tempat kebaikan, yuwaffa ilaikum. Nanti bakal dibalikin lagi tuh kepada kalian di akhirat, dipulangin lagi. Dulu seumur hidup pernah nyumbang masjid berapa? 5 juta. Itu 5 juta, 5 jutanya nggak dikurangin, saudara. Dibalikin lagi. Bahkan dikali lipat. Dikali lipat lagi. Berlipat-lipat. Wa antum la tuzlamun. Kalian nggak akan dizolimin nanti di hari kiamat. Kali gitu yang kita udah sedekahin, hilang duit kita di hari kiamat. Enggak. Dibalikin lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung ya. Orang yang dalam hidupnya bersedekah, menginfakkan hartanya di tempat-tempat kebaikan. Ya, Bapak-bapak, terutama kalau kita mau menghidupkan
Ya, agama ini enggak harus kita semua punya ilmu, semua jadi ustadz, semua jadi kiai. Enggak. Kita jadi pengusaha, kita jadi pedagang, kita jadi apapun, ada peluang yang sama untuk kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kita membantu. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dikasih taufik oleh Allah bisa memanfaatkan harta kita sumbangkan ya, kita salurkan di tempat-tempat kebaikan, di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis maulid, di masjid-masjid yang hidup agamanya. Kita salurkan keuangan kita, nanti kita meninggal dunia, itu keuangan kita akan kembali kepada kita dan kita akan meraih kekayaan yang sebenarnya setelah kita meninggal dunia. Mudah-mudahan ini sebuah ya pengajian yang memberikan manfaat besar kepada kita untuk kiranya kita dapat manfaatkan dalam beberapa hal yang tadi kita dengar. Yang pertama, biasakan wirdul latif. Wirdul latif pagi sore kita baca. Yang kedua adalah ayo kita semangat untuk hadir ke tempat-tempat kebaikan dan kita menyalurkan harta kita di tempat kebaikan tersebut agar kiranya di mana kita meninggal dunia besok Allah akan berikan tempat yang istimewa buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Ya, mari sama-sama kita sholat sunnah isyraq ya 2 rakaat biar mendapatkan fadilah haji umroh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.